bohong. Few moments later. Masalah ketimpangan ekonomi itu sebenarnya udah jadi isu besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Artinya, ada jarak lebar antara orang yang kaya banget dan orang yang hidup pas-pasan. Akibatnya muncul berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, bahkan ketidakadilan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Nah, disinilah ekonomi syariah punya peran penting. Tujuannya adalah supaya kekayaan gak numpuk di segelintiran orang saja, tapi bisa berputar dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Di satu sisi ada kelompok yang hidup berlimpah, sementara di sisi lain masih banyak orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Masalah ini bukan cuma bikin kesenjangan sosial, tapi juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Nah, ekonomi syariah hadir untuk menjawab masalah itu. Tujuannya bukan cuma cari profit ataupun keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Salah satu caranya adalah lewat instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya, biasanya 2,5% kepada mereka yang membutuhkan. Konsep ini sebenarnya luar biasa karena zakat bukan hanya sekedar sedekah spontan, tapi sistem yang sudah diatur dan terstruktur. Dengan zakat, kekayaan yang tadinya menumpuk di kalangan orang kaya bisa disalurkan ke masyarakat miskin agar mereka bisa memperbaiki hidup mereka. Misalnya di Indonesia, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, punya program seperti Zakat Community Development atau ZCD. Program ini bukan cuma bagi-bagi uang, tapi bantu masyarakat lewat pelatihan usaha, modal kerja, dan juga pendampingan. Contoh kecilnya itu kayak di daerah Lombok lah, dana zakat dikelola untuk membangun koperasi dan usaha kecil sehingga masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Dengan begitu, zakat tidak hanya menyelesaikan kemiskinan jangka pendek atau karena ada bantuan, tapi juga memberi peluang jangka panjang karena masyarakat jadi produktif. Kalau zakat lebih ke bantuan langsung. Kalau wakaf bisa dibilang investasi sosial jangka panjang. Wakaf adalah harta yang diserahkan untuk kepentingan umum, misalnya tanah, bangunan, atau uang dan hasil yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Contohnya, wakaf tanah bisa dipakai untuk yang pertama itu ada pembangunan sosial, rumah sakit gratis, masjid, dan lain-lain. Sekarang sudah ada juga wakaf produktif, di mana dana wakaf diinvestasikan ke bisnis halal dan hasil dipakai untuk kegiatan sosial. Misalnya, Dompet Dufa mengelola wakaf uang untuk membangun rumah sakit di Parung dan Tangerang. Keuntungan dari operasional rumah sakit itu digunakan lagi untuk melayani pasien miskin secara gratis. Jadi manfaatnya terus berputar dan berkelanjutan. Adapun tantangan ekonomi syariah ke depannya, yang pertama itu ada kesadaran masyarakat masih rendah. Banyak orang belum paham pentingnya zakat atau bagaimana menyalurkan lewat lembaga resmi. Akibatnya dana zakat yang seharusnya bisa memberdayakan masyarakat malah kurang termanfaatkan. Yang kedua itu ada pengelolaan belum sepenuhnya profesional. Sebagian lembaga zakat dan wakaf masih terkendala dalam sistem digitalnya, transparansinya, dan manajemen modern. Padahal kepercayaan publik sangat tergantung pada hal itu. Yang ketiga ada masyarakat majemuk. Indonesia terdiri dari berbagai agama dan budaya, maka ekonomi syariah harus bisa tampil inklusif, bukan eksklusif. Artinya manfaat dirasakan semua kalangan, tidak hanya umat Islam. Yang keempat itu ada ekosistem halal yang masih berkembang. Industri halal seperti makanan, fashion, dan pariwisata masih
perlu dukungan kuat agar bisa menyerap tenaga kerja dan memperkuat ekonomi umat. Kesimpulannya, masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia menimbulkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta berbagai dampak sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Ekonomi syariah hadir sebagai solusi dengan prinsip keadilan dan pemerataan melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Zakat berperan dalam redistribusi kekayaan untuk membantu dan memberdayakan masyarakat miskin. Sedangkan kalau wakaf menjadi investasi sosial jangka panjang yang hasilnya dimanfaatkan untuk ketimpangan umum. Meski menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan pengelolaan yang belum profesional, ekonomi syariah memiliki potensi besar mewujudkan kesejahteraan inklusif dan berkelanjutan. Contohnya, gerakan wakaf uang di Kota Padang menunjukkan bagaimana pengelolaan dana syariah dapat memperkuat ekonomi umat dan mendorong pembangunan yang lebih adil. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút